Halo guys, selamat datang di video ini. Jadi perkenalkan, nama gue Andreas. Nama gue Michael. Kita di sini mau sharing pengalaman kita pas kita jalan-jalan ke Kanada 2019 tahun lalu. Kita ceritain ya kenapa kita bisa tiba-tiba pergi ke Kanada. Jadi awalnya kita tuh mau pergi ke Bali, naik mobil. Nah setelah itu kita iseng-iseng tuh, ada yang nyaranin coba cek tiket deh ke Jepang. Pas kita cek tiket ke Jepang, cuma masih mahal tuh. Sekitar 15 juta. Terus kita cek lagi tiket ke US, mahal juga. Terus tiba-tiba kita cek lagi tuh dari Singapura ke Kanada. Cuma 13 juta. Dan itu lumayan murah loh, 13 juta. Kalau buat dari Singapura ke Kanada 13 juta itu udah lumayan murah. Dan akhirnya kita tanpa mikir panjang, yaudah kita isut detik itu juga. Dan itu waktunya cuma sebulan sebelum kita berangkat ya. Dan itu sebenarnya cukup mepet sih. Karena itu belum termasuk visa, belum termasuk kita bikin itinerary dan cari-cari hotel gitu. Dan kayak kita kesusahan dibikin visanya benar, nih ya. Kita dibikin visa karena saya kan deg-degan nih. Benar. Karena waktu kerjanya itu sebenarnya visa itu 1 minggu sampai 2 minggu. Iya. Dan amannya sebenarnya sebulan lah sebelum kita tuh udah bikin visa. Benar. Jadi udah aman. Jadi misalkan kita ketolak juga kita bisa apply lagi nih. Cuma karena kita beli tiketnya gak kepikiran juga langsung isut aja gitu. Kita akhirnya pas selesai isut baru kepikiran, oh iya kita belum apply visa. Dan itu cuma sebulan. Nah informasi buat kalian, visa itu tuh gak ada yang menjamin. Kita gak ada yang tahu kedutaan tuh sistem kerjanya seperti apa. Jadi bisa aja dia tiba-tiba nolak visa kita, bisa tiba-tiba dia terima kita, dan waktunya tuh gak tentu. Jadi tips dari kami, kalau bisa kalian siapin waktu lebih banyak lah untuk masalah apply visa. Di situ di Kanada kita ada ke kota apa aja sih? Kita ke Toronto, Montreal, Ottawa, Quebec sama City, Quebec, sama Niagara Falls. Niagara Falls sama Mont Tremblant. Transportasi kita di situ sih kita sewa mobil, dan sewa mobilnya itu informasi buat kalian. Umur gue 23 tahun, tahun lalu 22. Itu pas kita booking dari sini, gua tuh cuma boleh nyetir mobil sedan sama yang kecil-kecil ya. Kecil, hatchback, Ford, apa segala macam. gitu ya. Nggak boleh SUV. SUV cuma boleh di 25 tahun ke atas. Kalau nyewa ya. Kalau nyewa. Ternyata pas nyampe sono ya mungkin emang orangnya baik kali ya. Jadi karena nggak ada mobil lain. Karena udah habis. Jadi gue dapat mobil SUV, terus dua-duanya SUV jadinya. Saya bagusan SUV sih, karena kan kalian harus ingat kalian bawa koper, dan koper itu kalau ditaruh di sedan tuh nggak bisa berdiri karena kan ketutup trunksnya itu. Jadi kalau misalnya naik SUV kan bisa lebih gede. Untuk biaya mobil, kita mobil tuh kalau nggak salah 14 hari ya. Dan Itu biayanya itu beda-beda. Ada yang sedan beda sendiri, ada yang mobil SUV kecil, beda sendiri, dan SUV yang gede juga beda sendiri. Ya, yang gede banget gitu. Beda sendiri lagi. Kemarin tuh kita sewa tuh sedan yang gede, SUV gede. Satu. Cuman akhirnya kan kita dapat SUV tuh, untung di kita sih. Jadi kita tuh sewa untuk sedan 1.500, 1.400-an, sama yang kalau yang mobil gede itu 2.500. Dan itu bedanya hampir 2 kali lipat. 2 kali lipat. Jadi kalian keperluannya seperti apa, makanya disesuaikan terhadap kalian punya. Nah. Gitu. Untuk masalah bensin sebenarnya nggak jauh beda kali ya. Sebenarnya kalau bagi kalian yang Jakarta mah bener, beda tipis sih. Paling kalau misalnya di sini 10.000, di sono 11.000 gitu. Dan bayarnya unik ya. Bayarnya itu di dalam supermarketnya gitu, bukan di sononya. Jadi di situ self service semua. Ya, kita bayar dulu, baru keluar kita baru isi si bensinnya. Tapi ada satu lagi nih, kalian harus punya SIM internasional. Dan SIM internasional itu sebenarnya gampang sih apply-nya dan murah. Itu paling cuma butuh 2-3 hari gitu. Nah, ini pengalaman baru sih buat gua, karena kan kita nyetirnya itu sebelah kiri ya kalau di situ. Dan awalnya sih agak canggung sih, agak nervous. Cuman setelah 5 menit sampai 10 menit nggak akan jauh beda sih gue. Terus aturannya juga ketat banget ya. Benar, untuk aturan ketat. Kan ya udah jalan-jalan benar, aja. Nggak ada speed limit gitu. Dan kalau misalkan di sana ada tulisan stop, kalian harus stop. Walaupun cuma 3 detik atau 5 detik. Betul. Kalian harus stop. Kalau nggak kena tilang. Karena di situ ada kamera. Benar. Sistem tilangnya itu udah online lah ya dari kamera, jadi dia ngelihat dari plat nomor. Jadi kalau misalnya kalian ngelanggar terus kena denda ya bisa langsung kepotong di kartu kredit. Betul. Jadi kalian tuh udah kedaftar tuh semua plat nomor ini, kartu kreditnya apa, pemiliknya siapa, yang sewa siapa gitu. Jadi di saat itu kalian tuh nggak tahu kalian ngelanggar. Gak ada yang tahu. Tiba-tiba sekali ngeliat cek tagihan kartu kredit, wah udah potong aja. Terus buat penginapan, kalau penginapan kita ada di Airbnb, ada yang di hotel. Benar.
Sebenarnya kita maunya Airbnb Semua. cuman karena emang beberapa tempat itu Airbnb-nya ada yang kurang bagus, Benar. ada yang emang Mahal juga sih. mahal juga ya. Benar. Tapi Airbnb overall di sana tuh Murah, lebih murah daripada murah hotel. dan bagus. Benar. Bener. Bagus banget sih Lengkap dalamnya. deh itu ya. Cuman- sampai barang-barang peritilan kayak tisu Iya. macam itu dikasih semua. Dilengkapin semua. Deterjen kalian Bener. mau cuci itu terserah. Dan Makanya ada beberapa juga yang udah punya mesin cuci yang cuci, bagus ya. Itu bagus banget sih di situ. Nah, kita ada cerita unik nih. Jadi di Airbnb itu tuh kelihatannya sih tua ya gedungnya itu ya. di Quebec ya. Ya di Quebec. Jadi kelihatannya sih tua, tapi dalamnya bagus. Sebenarnya gedung-gedung di sana tuh emang tua, emang dibuatnya itu emang udah lama. Cuman dalamnya tuh selalu direnovasi Bagus ya, direnovasi. Jadi bagus gitu kelihatannya. dalamnya. Terus Nah, waktu itu tuh emang ada satu rumah di satu Quebec. Airbnb Quebec. Itu gede dan bagus. Dikirain cuma satu lantai, Iya. ternyata ada basementnya Ada lagi. basementnya lagi. Dan sedikit horor karena bentuknya lorong. dan gelap. Bener, lampunya belum nyalain pas kita datang. Itu kita berdua pertama kali datang langsung ngecek ke bawah tuh. Lihat-lihat kamar kan. Iya, Karena kok. kamar di atas itu cuma ada 4 dan kita butuh 5 kamar. Benar. Ternyata sekali kita turun, kamarnya di bawah aja udah Ada ada 6. Nah, kokonya dia Gak sombong, percaya. gak percaya kayak ih seserem apa sih emang. Nih buktinya kita kasih videonya, cuplikannya. Dia sampai kita paksa-paksa turun ke bawah buat ngelihat sendiri dan dia akhirnya kayak dia yang kagok-kagok sendiri gitu. Tapi emang bener-bener gelap dan emang ada beberapa, kalau di Airbnb itu ada beberapa tempat yang dikunci dan kita nggak bisa ngeliat. Benar. Entah itu tempat persediaan mereka atau tempat apa kita juga nggak tahu. Cuman emang dikunci sih sama mereka. Terus kita ada satu masalah lagi nih, yang Airbnb Airbnb. ya? Benar. Yang Airbnb tuh kita di Kita Ottawa, udah Airbnb pesen, kedua. Tapi kita nggak dapet emailnya nih. Iya, kita kayak pas lagi ngecek mau cari tahu kuncinya di mana, kita nggak tahu, nggak ada yang dapat emailnya di Airbnb Ottawa. Ada juga sih kita nggak ngecek lagi. Iya. nih. Dan kita pindah kota loh, bukan pindah hotel doang, pindah kota dari Toronto ke Ottawa. Dan itu kita nggak punya tempat tinggal. Itu kita buru-buru semua cari hotel mana yang available karena kita kan 13 orang tuh. Dan kita tuh Nyari butuh hotelnya 4 agak kamar. susah ya. Lumayan susah. Akhirnya kita ketemu satu hotel dan untungnya pas banget itu hotelnya bisa buat 4 kamar. Kalau nggak sih kita bisa tidur Dan pilihannya udah dikit banget ya. Itu Kalau nggak salah cuman 2 atau 3 gitu, Iya. 2 atau 3 hotel dan itu kita kalau nggak bisa tidur tengah jalan sih di mobil. Udah kayak mudik kita. Iya. Jadi tempatnya itu buat kita bagi J2 ya. Ada yang namanya nature, ada yang namanya buildings gitu lah. Jadi out buildings atau nature. Untuk di Kanada ini sebenarnya seimbang lah ya. Seimbang. Seimbang banget. Jadi kayak antara ada kota tuanya, kayak gereja, gedung-gedung tuanya, atau nature-nya gitu ya. Nature-nya juga bagus. Benar, kayak contohnya Hyde Park di Toronto sama di Niagara Falls atau Mont Tremblant segala macam itu tuh nature yang bagus gitu. Tapi gereja-gereja tuanya juga banyak. Di Toronto juga ada gitu, Nah, gereja tua. dan itu bagus-bagus sih buat Quebec, kalian. di Old Quebec-nya juga ada. Benar. Gitu loh. Jadi kita bisa bilang seimbang. Beda cerita kalau misalnya kayak Europe ya. Kalau Europe kan lebih ke historical building lah ya. Itu beberapa kota-kota tua semua, bangunan-bangunan tua. Nah, kita juga pernah sih spesifiknya kita ke West Europe ya waktu itu ya. Iya benar. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu lebih tentang West Europe, komen di bawah nanti siapa tahu kita bisa bikin videonya buat West Europe. Nah, habis itu makanan nih. Makanan juga gak bisa kita pungkiri, makanan tuh enak-enak di situ. Salah satu contohnya Putin lah, makanan yang tradisional situ ya, khas Sebenarnya situ. di gitu. Indonesia juga ada nih ya. Iya. Tapi kan cuman sebenarnya Putin itu kentang goreng yang disiram dengan sausnya itu warna coklat gitu, nggak tahu saus apa. Bikin Gravy enaknya sih itu. paling, kayak gravy deh, Mungkin asin-asin ya. gitu. Cuman yang bikin enaknya itu toppingnya ya. Benar. Toppingnya itu ada macam-macam. Kalian mau bacon bisa, kalian Benar. mau beef bisa, kalian mau cheese Extra cheese juga bisa, dan itu mozzarella pun bisa, terserah gitu. yang enak banget sih. Makin banyak toppingnya makin mahal ya. Benar, makin mahal. Dan mereka yang terkenal tuh Beaver Tails ya. Beaver Tails. Beaver Tails. Jadi Cuma dua toko tuh Beaver benar, Tails. dua toko, ada toko kecil, ada toko gede. Kalau toko kecil cuma jual apa? Es krim. Es krim. Kita pernah ketipu di situ. Hati-hati. Kita udah seneng-seneng banget mau beli Putin, taunya toko kecilnya cuma jual es krim. Kalau toko yang gede baru jual Putinnya. Kita sempat makan hedon sih. Kita makan hedon di Cobain situ. makan-makan yang lumayan emang mahal, Mahal. cuman dengan ya worth it nggak sih ini makanan Iya, nih? betul. Salah satunya kita coba 2 restoran yang cukup ternama lah. Yang satu itu All Steak House sama yang satu itu The Cake. Nah, The Cake itu kita coba yang di
Niagara Falls. Jadi itu benar-benar ada di atas gedung tinggi gitu, dan benar-benar view depannya itu langsung Niagara Falls Benar. ya. Wah, itu pemandangannya Jadi bagus kalian makan banget, parah. sekalian lihat ke Niagara Falls-nya. Tapi negatifnya, sebenarnya bukan negatif juga sih. Mahal banget guys, parah. Itu makanan paling murahnya $70 sampai $100 ya. Ya, itu makanannya steak ya, kayak steak Benar. gitu ya, salmon. Dan itu pun makan di gedung di kayak hotel gitu. Jadi kita di lantai agak atas. Ya, beda lagi sama yang Al Steakhouse. Kalau Al Steakhouse lebih murah sih, kurang. Tapi yang murah Lebih itu juga murah. nggak murah-murah banget ya. Murah itu $50 ya, Nah, $50. cuman kayak lebih buat fine dining dan buat ngobrol-ngobrol. Tapi kalian juga bisa cari-cari Chinese food ya, yang Benar. murah-murah itu juga banyak. Banyak banget yang halal juga banyak ya. Halal. Halal juga banyak dan itu ya terbilang murah lah, lumayan lah ya. Murah sono sih, bukan murah kita ya. Nah, untuk masalah Niagara, Negara itu jadi kita ada attraction-nya. atraksinya itu yang kita ngelakuin ada 3, yaitu boat ride. Boat ride itu namanya kapal, itu kita pakai ponco gitu biar nggak basah. Habis itu kita ada juga yang namanya journey behind the falls. Nah, Itu tuh kita masuk ke dalam gua, mereka bikin cave gitu. bikin cave di belakang air terjunnya. Dan itu bagus banget sih. Nah, yang ketiga itu white water walk. Itu sih kalau menelusuri doang sih. benar. Jadi itu atraksi yang bisa kita laluin juga sih. Tapi ya nggak murah sih. Nggak murah. Nggak murah. Biayanya itu berapa? Beli pas yang 3 itu sekitar $70-an. $70. Itu satu orang loh. Satu orang $70. Tapi kalian bisa tiga-tiganya. Bisa Tapi tiga-tiganya. itu pengalaman yang tak terbayar Betul. ya. Kalau udah kesana tuh nggak ke Niagara Falls kayaknya gimana Bukan gitu. ke Kanada deh Iya. kayaknya. Dan pemandangannya sih itu nomor 1 sih kalau buat gua. Kalau buat lu, pemandangannya nomor 1 buat lu apa? Wah, pasti di Mont Tremblant sih. Oh, di Mont Tremblant juga bagus loh. Jadi di Airbnb kita, Di Airbnb-nya itu jadi ini rumah dan belakangnya langsung danau. Dan bener-bener itu bagus banget. jadi Itu danau kayak punya kita sendiri benar, gitu ya. jadi itu danau gede, jadi di kayak pinggir-pinggirnya tuh kayak rumah-rumah gitu lah ya. Dan ini kita bisa kasih contoh nih fotonya di sini. Ini bagus banget guys. Sebenarnya kalau buat uang-uang, gaya hidup segala macam itu bisa diatur masing-masing Benar, lah ya. sebenarnya bisa diatur masing-masing. Budget. Benar, nih kita mungkin bisa kasih tips terakhir kali ya. Bagi kalian yang mau jalan-jalan on budget, itu saran kita itu harus Airbnb, sewa Airbnb, dan masak makanan sendiri. Ya. Itu bakal jadi murah banget. Coba kita waktu itu berapa ya kita waktu itu ya? Kita itu sebenarnya kalau satu rumah aja ya itu sekitar 1 juta sampai 2 juta. Dan itu bisa ber-13. Tuh, Kalau dibagi per orang itu murah banget. jadi murah banget. Kalian kalau misalkan sendiri atau berdua doang itu bisa nyewanya per kamar. Jadi itu bisa neken budget banget lah ya di situ. Pokoknya budget itu sebenarnya bisa ditekan, bisa boros juga. Ya, tergantung dari kaliannya. Dan kalau misalnya kalian bisa masak, itu tuh jadi murah banget karena kita belinya kayak sayur-sayur mentah dan itu murah loh di situ. Jadi kalian bisa masak sendiri dan itu kurang lebih $50 tuh udah bisa 13 orang dan itu murah banget loh guys. Jadi kalau misalkan mau on budget, pergi jalan-jalan mendingan Airbnb dan masak sendiri. Sekian pengalaman dari kami, cerita-ceritanya di sini. Kalau misalnya kalian mau tahu tentang Eropa mungkin ya, boleh di komen di bawah. Nanti kalau misalnya ada tempat-tempat lain atau selain Eropa yang kalian mau tahu, siapa tahu kita udah pernah pergi, nanti kita bisa bantu-bantu cerita juga. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.